Beredarnya isu-isu dinasti politik yang menjadi dinamika di pemilihan Gubernur Kaltim 2024, di mana pasangan calon Gubernur Kaltim Rudy Masud menuai tanggapan tentang keberadaan bersaudara menempuh karir politik. Di tengah-tengah hangatnya suasana pilkada di Kalimantan Timur, baik pilkada Bupati dan Wakil Bupati, pilkada Wali Kota dan Wakil Wali Kota, serta pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2024, hingga sekarang ini seluruh paslon sudah menjalani debat kandidat. Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Timur, Rudy Masud Seno Aji, yang sekarang ini menuai berbagai tanggapan oleh sebagian masyarakat yang tengah memperbincangkan tentang politik dinasti terhadap keluarga Rudy Masud. Diketahui bahwa, selain Rudy Masud yang sekarang ini sebagai calon gubernur Kaltim, juga di lain tempat di daerah Kaltim, saudara Rudy Masud juga ada yang ikut kontestasi pilkada wali kota di kota Balikpapan. Kemudian saudara-saudara Rudy Masud yang lainnya, seperti Hasanuddin Masud sebagai Ketua DPRD Kaltim periode 2024 hingga 2029, dan Syahriah Masud yang sekarang ini juga menjabat sebagai anggota DPRD Kaltim. Kehadiran keluarga besar Rudy Masud dalam dunia politik, hingga kini yang menjadi tanggapan oleh sebagian warga masyarakat Kaltim, yang menilai bahwa itu sebuah politik dinasti. Melihat isu-isu yang berkembang beberapa hari terakhir ini, terkait isu dinasti politik, pengamat Civil Society dari Universitas Islam Negeri Aji Muhammad Idris Samarinda, Arsina Sadar mengatakan, politik dinasti adalah suatu konstruksi dengan menyiapkan kader terbaik melalui partai politik. Lalu kita lanjut kepada namanya DP, dinasti politik. Dinasti politik itu bedanya adalah sesuatu kekuasaan, kepemimpinan yang ditentukan dilakukan dengan merekonstruksi, menyiapkan kader. Jadi kader-kader yang dipilih itu menjadi menjadi wali kota, bupati, DPR, udah direkonstruksi bareng. Jadi direkonstruksi, dia secara sengaja dilatih, dikader. Nah, banyak hal yang terjadi bahwa di sekarang ini tidak harus bahwa orang-orang yang berkuasa dengan bentuk kekuasaan itu tadi tidak membentuk satu orang. Artinya misalnya karena ayahnya menjadi bupati, anaknya jadi bupati, tidak mesti begitu. Tapi bisa jadi orang menyiapkan kader, tidak bisa. Contohnya di partai ya, kita menyiapkan kader sebanyak-banyak. Golkar melakukan pengkaderan, PDI melakukan pengkaderan agar kader itulah yang penerusnya, penerus kepemimpinan ya di suatu tempat yang mereka pegang itu adalah ideologisnya sama. Nah, kalau dibangun zaman Soekarno yang dibangun adalah ideologi dan nasionalismenya Soekarno, gitu. Jadi kalau orang itu, Soekarno tidak punya keturunan yang bisa dijadikan pemimpin, tapi dia melahirkan banyak anak-anak ideologis. Yang itulah penerus-penerus Soekarno, gitu ya. Kemudian Soeharto juga melakukan hal sama, dia banyak kader. Contoh-contoh ketua partai zaman sekarang itu dari partai apapun sebelumnya itu adalah dilahirkan dari satu rahim yang sama yang namanya Golkar, dan itu dipilih oleh Bapak Soeharto. Itulah menjadi cikal bakal ketua-ketua partai di masa depan, gitu ya. Lalu bagaimana dengan keturunannya bisa, ini keluarganya bisa jadi raja karena jadi pemimpin karena ayahnya bisa jadi seperti itu. Jadi seorang leader atau sudah jadi pemimpin sudah seharusnya memang karena menurut sunnatullah perintah dari ajaran agama menyiapkan anak-anaknya ya. Anak-anaknya menjadi orang yang kuat, terdidik, belajar fikih siasat dan sebagainya ya. Mereka akhirnya bisa masuk ke kancah perpolitikan yang keras itu tadi. Apakah mereka bisa terpilih? Bisa iya, bisa tidak, tergantung rakyat memilihnya atau tidak. Kalau dia mau bisa terpilih, dia harus dong meningkatkan kualitasnya, kapabilitasnya, elektabilitasnya, baru deh dipilih oleh rakyat. Ya kan? Itu pun masih memilih suara terbanyak. Nah itu dari sini mainnya ya kan. Kalau bila seandainya seseorang dalam lingkungan keluarga berhasil jadi memang ada usahanya, nggak mungkin nggak ada usaha. Menurut saya sih gitu ya, pandangan saya. Tidak ada yang salah dalam politik, tidak ada benar atau salah dalam politik, yang adalah menang. Dari Gedung Perpustakaan Universitas Islam Negeri Aji Muhammad Idris Samarinda, percakapan bersama Civil Society UINSI Samarinda, tentang politik dinasti, tim GTV Akbar mengabarkan dari kota Samarinda, Kalimantan Timur.